Gadis Dingin Tuan Muda, Bab 084. Raka tahu bagaimana Vio dan pacar-pacarnya yang lain, bahkan Raka sering mendapatkan bukti foto atau video, tapi Raka tidak peduli, dia hanya akan menjadikan bukti itu sebagai senjata jika dia sudah muak dengan mereka. Dia sering bodoh amat dengan apa yang mereka lakukan, tapi semenjak ada Vina, Raka harus lebih waspada, dia akan melindungi Vina dari mereka. Raka menjalankan motornya meninggalkan Vio yang berteriak memanggilnya. Tapi Raka, jangankan berhenti menoleh saja tidak. Beberapa menit berlalu, kini mereka sudah sampai di rumah Vina. Vina langsung turun dari motor Raka diikuti Raka. Vina, gue bisa jelasin soal yang tadi, sorry gue. Lain kali jangan sangkut pautkan gue Raka, gue nggak mau jadi sasaran mereka. Kalau mau putusin dia, pakai cara baik-baik, seenggaknya jangan jadiin gue alasan, gue nggak mau jadi korban mereka, jelas Vina sebelum Raka menjelaskan. Sorry, gue buat lo dalam bahaya, tapi alasan gue tadi real, nggak ada kebohongan, atau hanya sekedar alasan agar bisa putus. Vina, lo alasan gue jadi seperti ini, dan lo juga akan jadi alasan gue berhenti, tapi janji gue akan jagain lo dari mereka, tekat Raka. Tapi, huas, gue tahu, tapi akan yakinin lo, kasih gue waktu, mohon Raka. Gue nggak bisa jawab sekarang, mending lo pulang dulu, gue capek mau istirahat, usir Vina. Ya udah lo istirahat, gue balik dulu, kalau butuh sesuatu hubungin gue, ujar Raka, dia menghidupkan motornya dan keluar dari halaman rumah Vina. Seseorang berlari keluar dari sebuah gedung mall, dia terlihat tergesa dan sesekali menoleh ke arah belakang. Sial, gue nggak boleh ketangkep, ujarnya tergesa. Setelah sampai di luar, dia berlari ke arah jalan, dan memberhentikan taksi. Setelah taksi berhenti, dia langsung masuk, dan menyuruh supir menjalankan. Huff, hampir aja gue ketangkap, sial. Hampir aja gue berhasil, jangan sampai Rahmi tahu kalau itu gue, gumannya, dia sekuat tenaga berlari saat pelayan menyebut namanya. Untung gue pakai nama pas lu, ujarnya tersenyum miring, dia merasa cukup lega, walaupun rencananya gagal, setidaknya dia tidak perlu berurusan dengan Rahmi. Page 27. Sedangkan di sisi Rahmi, dia masih mencoba mengorek informasi dari pelayan tadi. Lia. Siapa Lia? Tanya Rahmi penasaran. Saya tidak tahu, dia hanya menyebut namanya Lia, lalu membayar saya, dan saya mengerjakan tugas, jelas pelayan itu. Flashback. Setelah Rahmi dan Algaskar memesan makanan, pelayan itu berjalan ke arah belakang, tapi dia dihadang oleh seorang gadis. Ada apa mbak? Ada yang bisa bantu? Tanya pelayan itu ramah. Iya, lo bawa pesanan dari meja itu kan? Tanyanya menunjuk meja Rahmi dan Algaskar. Iya mbak, jawab pelayan itu. Saya mau meminta bantuan kamu, lalu dia mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga pelayan itu. Tapi mbak, saya nggak berani, tolak pelayan itu takut. Gue bakal bayar lo, bujuknya lagi. Tapi mbak. Pelayan itu tidak melanjutkan ucapannya saat gadis itu langsung menunjukkan cek dengan nominal yang cukup tinggi. Lo cuma lakuin apa yang gue suruh, cek ini jadi milik lo, tawar gadis itu. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa, dia langsung mengambil cek yang dia sodorkan. Terima kasih mbak. Gantung pelayan itu. Lia? Nama gue Lia, jawabnya menekan di bagian namanya. Terima kasih Mbak Lia, lalu pelayan itu pergi dari sana, untuk membuat pesanan, dan dia harus mengantarnya sendiri. Setelah pelayan itu pergi, gadis yang membayarnya langsung mencari tempat, berniat menyaksikan pertunjukan sesuai harapannya, tapi nyatanya saat makanan jadi dan pelayan itu mengantarkan, Rahmi justru memintanya untuk mencicipi makanan itu. Gadis itu berniat langsung pergi dari sana,
Tapi dia juga penasaran, apa yang akan pelayan itu katakan. Setelah pelayan itu jujur dan mengatakan bahwa dia disuruh oleh seseorang yang dia sebut namanya tadi membuat gadis itu langsung pergi dari sana dengan berlari, takut ada yang mencurigai dirinya. Flashback off. Rahmi mengangguk dengan wajah tampak mengingat nama yang disebutkan oleh pelayan tadi. Dia melihat sekitar, satu lalu tersenyum tipis, sangat tipis terkesan misterius bahkan tidak ada yang melihat senyum yang Rahmi tampilkan. Tidak ada yang tahu apa yang Rahmi pikirkan, tapi sepertinya bukan hal yang baik untuk seseorang. Hanya Algaskar yang menangkap raut aneh di wajah sang kekasih, dan seolah bisa menebak jika ada yang sedang Rahmi rencanakan. Hanya saja dia tidak tahu rencana apa. Page 28. Kenapa sayang? Tanya Algaskar. Nggak apa-apa, kita pulang aja, ajak Rahmi sudah ingin pulang saja. Iya ayo, kita cari tempat makan lain aja, ujar Algaskar. Dia membawa sang kekasih keluar dari sana. Dia akan membalas mereka, karena sang kekasih tidak jadi makan, padahal tadi dia kelaparan. Iya Al, makan di rumah aja nggak apa-apa, ucap Rahmi. Ada yang lebih penting dari makan saat ini. Ada yang ingin bermain-main dengan Rahmi. Mencoba lari tapi tidak akan bisa, Rahmi tidak akan membuat orang itu lolos begitu saja. Nggak apa-apa, kamu nggak lapar? Tanya Algaskar memastikan, dia tidak mau sang kekasih sampai kelaparan. Iya Al, aku masih tahan sampai rumah, lagian nggak terlalu lapar juga, jawab Rahmi meyakinkan. Ada yang ingin kamu ceritakan? Aku yakin kamu tahu sesuatu. Kamu kenal sama orang bernama Lia itu? Tanya Algaskar. Dia ingin mencari tahu, tapi sepertinya Rahmi sudah lebih dulu tahu siapa dia. Iya Al, dia Naila, nyamarin namanya aja, jawab Rahmi. Naila, kamu tahu dari mana? Tanya Algaskar penasaran, karena Rahmi tidak mungkin berbohong. Dia hanya penasaran bagaimana sang kekasih bisa tahu, karena tadi Rahmi tidak pernah mengecek CCTV restoran. Aku lihat Naila di dalam resto tadi, dia juga sempat keluar dari daerah dapur, makanya aku curiga. Dan benar kan, jelas Rahmi, tadi pas melihat sekitar dan menemukan sesuatu yang janggal, Rahmi sempat penasaran, kemudian menepisnya kembali. Tapi bukan berarti Rahmi akan cuek saja, dia tetap waspada, dan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, serta sesuatu yang menjadi penyebabnya. Ternyata dia nggak ada kapok-kapoknya. Geram Algaskar tajam, dia benar-benar geram melihat kelakuan Naila. Dia tidak pernah ikut campur karena Rahmi ingin mengatasi semuanya sendiri, jadi Algaskar hanya bisa membantu dan memantau agar Rahmi baik-baik saja. Kamu nggak usah khawatir Al, aku yang akan balas dia, sepertinya aku terlalu banyak sabar sama dia, ujar Rahmi. Sekali lagi diingin turun tangan sendiri, dia yang akan membalas Naila. Kamu benar tidak ingin aku bantu? Tanya Algaskar, karena jika Rahmi bilang butuh bantuan, dengan senang hati akan Algaskar bantu. Nanti aku kasih tahu kalau butuh. Kamu tenang aja, Naila itu lawan yang gampang, dia pasti punya seseorang yang membantu makanya bisa lakuin itu. Kalau nggak ada, mungkin dia udah jadi gembel, dia nggak akan bisa sendiri. Dari dulu dia anak yang manja, jelas Rahmi. Dia tahu betul bagaimana Naila, gadis yang ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, tidak mau berusaha, dan selalu butuh orang lain untuk melakukan sesuatu. Seandainya dia sendiri, dia tidak mungkin melakukan itu. Kalau butuh sesuatu jangan lupa kasih tahu aku, pesan Algaskar lagi. Iya sayang, aku kasih tahu, balas Rahmi membuat Algaskar tersenyum, karena dipanggil sayang, jarang sekali Rahmi mau memanggilnya sayang. Kamu godain aku. Selidik Algaskar menatap sang kekasih dengan mata memicing, walaupun dia sangat bahagia dipanggil seperti itu oleh sang kekasih. Tapi tidak seperti biasanya Rahmi akan memanggilnya begitu. Enggak, kenapa kamu mikir gitu? Emang aku pernah godain kamu?
Elak Rahmi, dia merasa tidak menggoda Algaskar, dia hanya ingin sesekali melakukan apa yang Algaskar lakukan, dia juga ingin. Page 29. Menyenangkan Algaskar. Sering-sering aja kamu manggil aku sayang, pinta Algaskar. Iya kalau ingat, jawab santai Rahmi. Berniat mengerjai Algaskar. Kok kalau ingat? Emang kamu nggak ingat sama aku? Tanya Algaskar cemberut. Hahaha ingat Al, mana mungkin aku lupa sama supir aku yang siap nganter kemana aja, usil Rahmi tertawa, apalagi melihat muka masam Algaskar. Jadi aku cuma jadi supir nih? Tanya Algaskar dengan nada ngambek. Iya, siapa suruh nggak biarin aku pergi sendiri, maunya ngikutin terus, jawab Rahmi semakin membuat wajah Algaskar masam. Ya udah kalau aku supir, berarti harus kamu gaji, ujar Algaskar. Gaji? Kamu mau digaji? Tanya Rahmi memastikan. Algaskar mengangguk, kamu mau digaji berapa? Lanjut Rahmi. Nggak pakai duit kok sayang Mek, temenin aku di pelaminan aja, terus tidur sama aku, itu aja, jawab Algaskar santai. Sedangkan Rahmi mukanya memerah, pikirannya jadi kemana-mana. Al apaan sih? Nggak lucu, udah ayo pulang. Rahmi menahan salah tingkah. Dia berjalan lebih dulu meninggalkan Algaskar yang menatapnya bingung. Sayang tunggu. Algaskar langsung mengejar sang kekasih. Sampai di luar, dia bisa melihat Rahmi sudah berdiri di samping motornya. Entah apa yang dia lakukan tapi dia terlihat sedang menyembunyikan wajahnya. Algaskar tidak tahu saja kalau Rahmi sedang salah tingkah. Sayang kamu ngapain? Tanya Algaskar mengagetkan Rahmi. Iya Al, kenapa? Tanya Rahmi gugup. Kamu ngapain? Tanya Algaskar balik melihat tingkah Rahmi. Enggak, emang aku ngapain? Ayo pulang, aku udah lapar, elak Rahmi mengalihkan. Mau makan di rumah? Enggak mau makan di tempat lain aja. Tawar Algaskar, takutnya Rahmi sudah sangat lapar. Nggak usah, di rumah aja, jawab Rahmi menolak. Ke rumah Mama ya? Tawar Algaskar lagi. Iya, boleh, setuju Rahmi, lalu mereka pergi dari sana menuju mansion utama. Ceklek. Bro, kenapa? Tanya Viko melihat Naila langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa. Gue gagal lagi, jawab Naila. Gagal apa? Tanya Viko penasaran. Tadi gue pergi ke mall, dan gue lihat Rahmi sama Algaskar, mereka masuk ke restoran, gue ikutin mereka, gue bayar salah satu pelayan buat campurin racun ke makanan Rahmi, tapi ternyata Rahmi tahu, dia malah minta. Page 30. Pelayan itu buat makan dulu, jelas Naila kesal. Terus, gimana? Lo ketahuan? Tanya Viko penasaran, kalau sampai Naila ketahuan, pasti Rahmi tidak akan tinggal diam. Nah, untungnya itu, gue tadi nggak sebutin nama asli gue, jadi walaupun pelayan itu ngaku, dia cuma sebut nama samaran gue, jadi biarin mereka nyari tuh nama sampai mampus. Senang Naila, walaupun gagal, tapi setidaknya dia tidak ketahuan, sayangnya dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, dia masih menganggap remeh Rahmi. Lo yakin, nggak akan ketahuan? Tanya Viko ragu, masalahnya mereka tidak hanya berhadapan dengan Rahmi, tapi Algaskar juga, pemimpin Alistair. Viko tahu bagaimana rasanya melawan Algaskar. Iya, lo tenang aja, yakin Naila, mungkin dia tidak akan yakin setelah mendapat balasan. Ya udah, terserah lo aja, lain kali kalau mau buat rencana kasih tahu gue. Jangan gerak sendiri, pesan Viko. Iya, tadi itu cuma kebetulan gue lihat mereka, makanya gue ambil kesempatan, jelas Naila. Ya udah, gue balik dulu, kalau ada apa-apa, hubungin gue, pamit Viko. Dia berdiri dan keluar dari apartemen yang ditempati Naila. Oke, lo hati-hati. Setelah beberapa menit,
Rahmi dan Algaskar sampai di mansion mewah Gutama. Mereka langsung masuk, tidak ada yang tahu mereka akan datang. Jadi tidak ada yang menyambut, termasuk Kinan yang entah di mana dia, apakah di rumah atau ke kantor Tuan Gutama. "Bi!" teriak Algaskar memanggil Maid. Tak lama, seseorang keluar dari dapur mendengar suara tuan mudanya. "Tuan muda, nona muda," sapanya hormat. "Maaf, Bibi tidak menyambut kalian, Bibi tidak tahu, tuan muda dan nona muda akan datang," sesalnya minta maaf kepada majikan mudanya. Di mana Mama?" tanya Algaskar to the point. "Itu tuan muda, nyonya ke kantor tuan," jawab Maid itu. "Siapkan makan siang," perintah Algaskar yang diangguki oleh Maid itu. "Baik, tuan dan nona muda mau dimasakkan apa?" tanya Maid itu. Algaskar menoleh ke arah sang kekasih. "Sayang, kamu mau makan apa?" tanya Algaskar kepada Rahmi. "Aku apa aja yang dimasak," jawab Rahmi santai. Dia memang tidak neko-neko jika soal makanan, semua yang bisa dia makan, akan dia makan. "Masak seperti biasa saja," ujar Algaskar memberitahu. "Baik, tuan dan nona muda tunggu sebentar, tadi nyonya bilang tidak perlu memasak karena beliau keluar, jadi kami tidak memasak persiapan untuk Anda, kami akan memasak dengan cepat, saya permisi," jelasnya lalu berpamitan untuk memasak. Page 31. Setelah makan siang, Rahmi memutuskan untuk istirahat dulu, karena tidak mungkin dia pulang setelah makan dan tidak bertemu dengan Kinan. Sedangkan Algaskar tidak tahu kemana, dia tadi izin ke markas sebentar. Rahmi kini berbaring di kamar Algaskar, dia ingin tidur sambil menunggu Kinan datang. Kinan tidak tahu saja bahwa Rahmi dan Algaskar sedang di rumahnya. Jika dia tahu, pasti dia akan pulang cepat. Jam sudah menunjukkan waktu sore, Algaskar sudah pulang sedari tadi, dan kini ikut tertidur dengan sang kekasih. Tak lama mobil yang membawa Tuan dan Nyonya Gutama sudah parkir di halaman mansion. Mereka turun dan melihat motor sang putra terparkir. "Loh Bi, Al ada di rumah?" tanya Kinan kepada Maid yang menyambutnya. "Iya Nyonya, Tuan dan Nona muda datang tadi siang, mereka makan siang di sini, sekarang sedang istirahat," jelas Maid itu. "Apa? Jadi Rahmi juga ke sini?" kaget Kinan, kalau tahu, dia pasti sudah pulang sejak siang tadi. "Mah kenapa sih, kok teriak gitu?" tegur Tuan Gutama kepada sang istri. "Mas, anak-anak datang dari tadi siang, kasihan mereka nungguin, kamu sih ngelarang aku pulang tadi siang," omel Kinan kesal. Tadi itu dia hanya ingin mengantarkan makan siang, tapi Tuan Gutama malah melarangnya pulang. Alhasil dia menunggu sang suami sampai selesai bekerja, ini pun karena Kinan sudah merengek ingin pulang, coba kalau tidak, pasti Tuan Gutama akan lembur. "Terus kamu biarin aku sendiri, lagian mereka kan masih ada mah, udah ayok masuk aja, mereka lagi istirahat, tunggu bangun aja terus kita makan malam, kamu mending mandi," ajak Tuan Gutama, berusaha membujuk sang istri agar tidak marah. Ya udah ayok, pasrah Kinan, dia berjalan masuk bersama sang suami diikuti pelayan di belakang. Bi, nanti masak yang banyak ya, terus masaknya yang enak-enak," pesan Kinan kepada kepala pelayan itu. "Siap Nyonya," jawabnya. Lalu Kinan berjalan menuju kamarnya bersama sang suami. Tak terasa waktu sudah malam, Rahmi yang tertidur dari siang, baru saja terbangun. Dia melihat sekitar dan baru mengingat bahwa dia ada di kamar Algaskar. Dia menoleh dan melihat Algaskar sedang tertidur. "Udah malam ternyata," guman Rahmi. Turun dari ranjang dan berjalan ke arah kamar mandi untuk cuci muka. Setelah selesai, dia keluar kamar dan berjalan ke arah tangga untuk turun ke bawah. Dia ingin mencari Kinan. "Bi, Mama Kinan belum pulang?" tanya Rahmi kepada salah satu maid yang melintas menuju dapur. "Sudah Non, Nyonya sedang ada di dapur," jawab pelayan itu. Tangs,
Jawab Rahmi singkat, lalu berjalan lebih dulu ke arah dapur. Dari luar dapur, bisa Rahmi lihat Kinan sedang melihat dan sesekali membantu pelayan memasak.